Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ifatul Ula dengan NIM 20104176, Nurratul Millatil Izzah dengan NIM 20104158, Galang Fanatama Mardotillah dengan NIM 20104191. Di sini saya akan menerangkan tentang aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal, yaitu memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang luar Mu'tazilah karena pendirinya yaitu Wasil bin Atok tidak sependapat dan memisahkan diri dari Hasan al-Basri atau gurunya. Nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dan aliran teologi mereka. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih pada 120 Hijriah, di mana pada abad permulaan kedua Hijrah di kota Basrah. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Dan kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Baik, saya Ifatul Ula akan melanjutkan mengenai materi aliran Mu'tazilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doktrin ajaran aliran Mu'tazilah. Jadi di sini ada 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan bagi pemeluk ajaran ini untuk memegangnya. Hal ini dirumuskan oleh Abu Huzail al-Alaf. Yang pertama adalah al-tauhid atau keesaan Allah. Hal ini merupakan akidah mazhab mereka dalam membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti. Dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi zatnya sendiri, serta Al-Quran adalah makhluk. Dan yang kedua adalah al-adl, yakni keadilan Tuhan. Nah, paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah Tuhan itu tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia itu dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudroh, yakni kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut mereka yang dikehendakinya, dan ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya, dan tidak tahu menau dalam artian bebas dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Dengan pemahaman demikian, maka tidaklah adil bagi Tuhan seandainya ia menyiksa manusia karena perbuatan dosanya, sementara perbuatan dosanya itu dilakukan karena diperintah Tuhan. Dan Tuhan dikatakan adil jika menghukum orang yang berbuat buruk atas kemauannya sendiri. Itu. Dan yang ketiga adalah al-wa'd wa al-wa'id, yakni janji dan ancaman. Jadi wajib bagi Allah untuk memenuhi janji-janjinya al-wa'd bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga, dan melaksanakan ancamannya yakni al-wa'id bagi pelaku dosa besar walaupun di bawah syirik agar dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka itu kekal di dalamnya dan tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihkannya. Karena inilah yang disebut dengan wa'idiyah. Seperti itu. Dan yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain, yakni posisi di antara posisi. Nah, secara harfiah berarti posisi di antara posisi, dan menurut Mu'tazilah maksudnya adalah suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik, tidak dikatakan beriman dan tidak pula dikatakan kafir.
dan tidak berhak dihukumi mukmin, dan tidak pula dihukumkan kafir, begitu pula dihukumi munafik. Karena sesungguhnya munafik berhak dihukumi kafir seandainya telah diketahui kenifakannya, dan tidaklah yang demikian itu dihukumkan kepada pelaku dosa besar, seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dengan berpegang kepada Quran surat Al-Imran ayat 104 dan Quran surat Al-Luqman ayat 17, seperti halnya golongan lain bahwa perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat adalah wajib ditegakkan. Dalam pandangan Mu'tazilah, dalam keadaan normal, pelaksanaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu cukup dengan seruan saja. Tetapi dalam keadaan tertentu itu perlu kekerasan. Dalam memastikan terlaksanakannya prinsip ini, mereka bertindak lebih-lebihan dan berselisih pandangan antar mayoritas jumhur ulama. Maksudnya jumhur umat, ya maaf. Dan mereka mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu dilakukan dengan hati saja bila itu cukup. Dan apabila tidak cukup maka dengan lisan, dan jika dengan lisan saja tidak cukup maka dengan tangan, bahkan dilaksanakannya dengan senjata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuratul Maitul Izzat dan saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Untuk materi yang akan saya bahas adalah sekte aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu aliran Mu'tazilah Basrah dan aliran Mu'tazilah Baghdad. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Hanafi, pada pengaruh filsafat Yunani pada aliran Mu'tazilah Baghdad lebih nampak karena adanya kegiatan penerjemahan buku-buku filsafat di Baghdad, dan juga karena istana Khalifah Abbasiyah di Baghdad menjadi tempat pertemuan ulama-ulama Islam dengan ahli-ahli pikir golongan lain. Aliran Basrah lebih menekankan segi-segi teori keilmuan, sedangkan aliran Baghdad sebaliknya lebih menekankan segi pelaksanaan ajaran Mu'tazilah dan banyak terpengaruh oleh kekuasaan khalifah-khalifah. Aliran Baghdad banyak mengambil soal-soal yang telah dibahas aliran Basrah, kemudian diperluas pembahasannya. Lalu yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Di antara yang pertama adalah Wasil bin Atha. Wasil adalah orang yang pertama membina aliran Mu'tazilah. Pada mulanya, ajaran Wasil disampaikan oleh muridnya yang bernama Bishr bin As-Sa'id dan Abu Usman al-Za'farani. Pemimpin Mu'tazilah lainnya, Abu Huzaifah al-Alaf dan Bishr bin al-Mu'tamar, belajar kepada kedua murid Wasil tersebut. Lalu, tokoh yang kedua adalah Abu Zail al-Alaf. Ia adalah pemimpin Mu'tazilah pada zamannya dan telah berjasa dalam memasukkan prinsip-prinsip filsafat atau keilmuan ke dalam ajaran Mu'tazilah. Ia hidup di masa kejayaan dinasti Abbasiyah dan menjadi guru Khalifah Al-Ma'mun. Ia telah mempelajari filsafat Yunani dan mengislamkan beberapa ajaran asing tersebut. Lalu tokoh yang ketiga adalah Al-Nazam. Menurut beliau, pengetahuan dapat diketahui melalui eksperimen. Khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Al-Nazam tidak akan mempercayai tahayul dan pesimisme, karena ia selalu pikirkan yang tenang dan akalnya. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa manusia tidak dapat melihat jin yang berbeda susunannya dengan manusia sendiri. Lalu untuk tokoh yang terakhir adalah Abu Zail al-Jubai. Pendapat al-Jubai yang sangat terkenal adalah pengingkarannya terhadap sifat Allah, karena Allah mengetahui berkuasa dan hidup melalui esensinya. Kewajiban adalah mengetahui yang baik dan buruk, walaupun tanpa bantuan dan wahyu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.